Bumi, 4,5 miliar tahun lalu, titik biru pucat yang kita kenal saat ini sama sekali tidak cocok bagi kehidupan. Bercahaya merah dan panas membara, gunung berapi meletus di permukaannya yang cair. Suhu rata-ratanya jauh di atas 1700 derajat Celcius, jauh lebih panas dibanding lava sekalipun. Planet yang baru saja lahir ini terus dihantam meteor bertubi-tubi. Bahkan, objek angkasa seukuran Mars akan segera menabrak bumi muda dan membentuk bulan. Kita tidak bisa bernapas, apalagi tinggal di sana. Letusan gunung berapi yang terus-menerus terjadi melepaskan gas beracun ke langit. Bumi kita hampir tidak terlindungi atmosfer. Tapi kemudian, kehidupan menemukan jalannya. Reaksi kimiawi dari letusan gunung berapi ini membantu awal mula terciptanya atmosfer. Planet ini mendingin dan mengeras, air muncul, samudra terbentuk. Keduanya dipenuhi mikroorganisme yang melepaskan aliran oksigen ke udara. Atmosfer menjadi bisa dihirup. Kehidupan yang kompleks muncul dan berkembang, sementara sisanya, seperti kata orang, adalah sejarah. Bayangkan atmosfer itu, benda yang kita hirup, selimut hangat kita, gelembung pelindung planet, hilang dalam sekejap mata. Tapi tidak lama, hanya 5 detik yang singkat. Pasti tidak terlalu sulit, kan? Waktu melambat dan masuk ke detik pertama. Semuanya seketika menjadi sunyi. Bayangkan ini, kamu berteriak atau mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa mendengar suaramu seperti di luar angkasa. Hilangnya atmosfer membuat gelombang suara tak bisa merambat. Kini, kamu hanya bisa merasakan getaran di tanah. Saat ini, kehidupan di bumi sama seperti di ruang hampa. Planet ini juga kehilangan perisai yang melindungi kita dari energi matahari. Sinar matahari terlalu kuat dan beracun bagi kita. Sinar ini biasanya disaring saat melewati atmosfer. Panas didistribusikan ke seluruh planet secara merata. Namun, saat ini yang paling nahas adalah mereka yang tengah berjemur di pantai. Tapi, kebanyakan orang belum merasakannya. Dalam 1 detik pertama, mereka hanya bisa merasakan suhu meningkat. Banyak tumbuhan tidak seberuntung manusia. Mereka tak terlalu terlindungi dan hangus dalam 1 detik pertama. Tapi yang terburuk adalah alam berhenti menghasilkan oksigen. Rumput, pohon, tumbuhan, bunga, semuanya menyerap karbon dioksida di atmosfer. Dengan menggunakan energi matahari, mereka mengubah gas ini menjadi oksigen. Kamu mungkin ingat dan pernah mempelajari ini di sekolah, yaitu fotosintesis. Akan tetapi, sebagian besar oksigen berharga kita sebenarnya berasal dari lautan. Lebih tepatnya, rumput laut dan mikroorganisme di dalamnya. Lautan melepaskan sejumlah besar oksigen yang naik ke langit, kemudian atmosfer mendistribusikannya ke seluruh planet. Kini, tanpa distributor alami itu, kita tidak bisa mendapatkan gas berharga yang dibutuhkan tubuh kita. Manusia tidak akan merasakannya pada detik pertama, tapi bagi banyak makhluk hidup lainnya, momen ini bisa sangat kritis. 2 detik tanpa atmosfer. Mereka yang di luar ruangan tersengat matahari. Pengunjung pantai tak bisa mengandalkan payung mereka untuk berlindung, sebab payung-payung itu segera dihanguskan sinar yang panas. Di tempat-tempat yang kini cuacanya buruk, semua awan menghilang. Karena suhu yang tinggi, air menguap ke angkasa. Di tempat yang sedang malam saat ini, zaman es baru dimulai. Panas berhenti menyebar merata ke seluruh planet. Hujan berubah menjadi es, hujan es lebat dimulai. Sebagian besar hewan nokturnal membeku, manusia yang berada di jalanan kota besar pada malam hari tidak membeku dalam 2 detik pertama. Kota-kota besar menghasilkan panasnya sendiri dan menyelamatkan penduduknya untuk saat ini. Iklim yang dulunya sangat bervariasi, hangat, kering, hujan, basah, berangin, berkurang hanya menjadi 2 pilihan, super panas dan super dingin. Air di danau, sungai, laut, dan samudra mulai mendidih. Tapi bukan karena suhu yang panas, melainkan karena penurunan tekanan. Udara menghilang, tidak ada lagi batas antara luar angkasa dan bumi. Matahari bersinar, tapi langit kehilangan warnanya. Biru digantikan oleh hitam. Bumi menjadi seperti bulan. Bumi dibombardir oleh badai surya, yaitu kilatan energi yang menyembur ke segala arah dari matahari. Tanpa atmosfer pelindung kita, badai surya mematikan semua alat elektronik, lampu padam, internet berhenti berfungsi, dan menara seluler rusak. Masuk ke detik ketiga. Dampak pada alam akibat suhu yang ekstrem sangatlah parah. Tapi yang terburuk masih belum tiba.
Atmosfer melindungi kita bukan hanya dari energi matahari, tapi juga dari sampah antariksa. Ribuan satelit mati dan kini berjatuhan ke bumi. Semuanya mulai menghujani bumi kita. Dan tanpa peringatan. Biasanya meteor atau apapun yang jatuh ke bumi akan terbakar seutuhnya di atmosfer, bahkan sebelum mencapai permukaan planet. Gravitasi dunia kita menarik semua sampah antariksa dengan kecepatan super tinggi. Hambatan udaranya terlalu tinggi dan gesekan meroket. Api menyala dan kamu bisa melihat bintang jatuh di langit. Tapi tidak lagi. Hujan mimpi buruk ini akan mengejutkan kita. Jika atmosfer tidak segera kembali, meteorit kecil seukuran koin saja akan menembus rumah, mobil, ladang, jalanan, semuanya. Meteorit lebih besar yang seukuran bola sepak bisa menciptakan ledakan kuat. Semua tempat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk perbaikan. Kehidupan di bagian planet yang terpapar matahari pun menjadi mustahil. Suhunya terlalu tinggi. Yang paling beruntung, baik manusia atau hewan, adalah yang di bawah tanah. Orang-orang di kereta bawah tanah tidak merasakan panas ini. Mereka juga terlindungi dari energi beracun matahari. Setiap orang kesulitan bernapas, udara yang ada tidak cukup untuk mengisi paru-paru. Dunia mulai panik. Memasuki detik keempat, banyak orang mulai pusing, beberapa bahkan pingsan. Sel-sel tubuhmu tak lagi dialiri oksigen. Tubuhmu merespon dengan panik dan mulai memompa adrenalin. Denyut jantung meningkat, pupil membesar. Otak mencoba mencari solusi, tapi gagal. Orang-orang mulai makin cemas. Mereka akan mengingat kejutan jangka pendek ini seumur hidup. 5 detik tanpa atmosfer. Oksigen untuk dihirup kian menipis, alga dan tumbuhan terbakar atau membeku, sungai dan danau kecil hampir mengering total, ukurannya menyusut menjadi 1/4. Biasanya, gaya gravitasi menarik burung ke bawah, tapi kepakan sayap mereka mendorong hambatan udara dan membawanya naik. Kini, aliran udara hilang dan hanya tersisa gravitasi. Burung berjatuhan dari langit, mengepakkan sayapnya tanpa daya. Pesawat terbang pun ikut memeriahkan suasana. Tepat ketika adegan film horor mengerikan terjadi, boom! Atmosfer kembali. Planet kembali terisi oksigen dan panas. Burung berhasil naik ke langit lagi. Para pilot kembali memegang kendali dan menyelamatkan jutaan nyawa. Langit hitam kembali membiru, sinar matahari tidak terlalu panas lagi, panas menyebar ke semua tempat, suhu di tempat-tempat dingin pun naik. Kamu bisa menarik napas dalam-dalam, perairan berhenti mendidih, tumbuhan yang bertahan hidup melanjutkan proses fotosintesisnya. Kamu mendengar suaramu sendiri dan suara orang lain. Hidup kembali normal. Oh, tapi jangan lupa, meteorit tadi. Ratusan bebatuan kosmik dan sampah antariksa mulai terbakar. Tapi sudah terlambat, semuanya terlalu dekat ke permukaan bumi dan tidak sempat terbakar habis. Beberapa meteorit jatuh ke laut dan menciptakan tsunami. Yang berjatuhan ke tanah menciptakan kekacauan. Untungnya, hujan meteorit telah berakhir secepat proses mulainya. Belum ada yang bisa menggunakan telepon karena koneksi belum pulih setelah badai surya. Satu-satunya pertanyaan di benak semua orang adalah, apa yang baru saja terjadi? Hilangnya atmosfer hanya dalam 5 detik menunjukkan betapa bergantungnya planet kita terhadap keberadaannya. Umat manusia tidak akan punya kesempatan jika atmosfer menghilang selamanya. Untungnya, kita memiliki teknologi yang mampu memantau status perisai planet kita. Jika menghilang, kita pasti siap menghadapinya. Manusia akan membangun kubah besar yang tak akan terpengaruh oleh badai surya. Di dalam, kita akan menciptakan atmosfer buatan yang mempertahankan suhu dan tekanan normal. Atmosfer ini menyaring sinar matahari sehingga tanaman dapat melepaskan oksigen. Di luar kubah, bumi akan mirip Mars. Kamu hanya bisa pergi ke sana dengan pakaian luar angkasa. Siapapun yang tidak punya tempat di bawah kubah akan pergi ke bawah tanah. Mereka akan hidup cukup dalam agar terlindung dari matahari. Mereka tidak mungkin menggunakan matahari untuk mendapatkan energi. Jadi, mereka akan mengambilnya dari inti bumi. Dan sumber air yang memadai pun bukan masalah besar, ada sungai dan danau di bawah tanah. Tapi siapa yang tahu, mungkin umat manusia telah menemukan planet baru layak huni. Jadi, ketika atmosfer tiba-tiba menghilang, kita hanya menontonnya dari kejauhan. Suhunya bahkan tidak bisa dibilang hangat. Ini adalah gurun kutub dan masih ada beberapa lainnya di planet kita, contohnya Greenland.
Ada cukup banyak emas di bawah tanah untuk menutupi seluruh planet dengan lapisan emas tebal. Apakah kamu percaya ini? Sebaiknya kamu percaya karena ini benar. Sejak tahun 1950, manusia sudah menambang hampir 200.000 ton emas. Jika seluruh logam ini dijadikan sebuah kubus, maka kubus itu akan memiliki sisi-sisi sepanjang 21,3 meter. Data terbaru dari para ilmuwan mengonfirmasi adanya cadangan emas yang sangat besar di dalam inti bumi. Logam ini cukup untuk menutupi seluruh planet hingga setinggi lutut manusia. Masalahnya kita tidak bisa menambangnya dari sana. Sayang sekali ya. Bulan dan Mars sudah terpetakan dengan lebih baik dibanding lautan di bumi. Ini nggak mungkin kan? Nyatanya memang benar. Kita punya peta bulan dan Mars yang sangat rinci, meskipun masih sering menemukan kejutan-kejutan di permukaannya. Sedangkan 80% lautan di bumi belum dipetakan dan belum dijelajahi. Kita tidak bisa mempelajari lautan dengan baik karena tekanan, suhu dingin, dan minimnya cahaya di bawah miliaran ton air. Lava selalu berwarna merah. Memangnya ada warna lain? Mitos atau fakta? Mitos. Biasanya lava berwarna merah atau oranye karena umumnya berupa lelehan batuan dari perut bumi. Tapi ada satu gunung berapi di Indonesia yang lavanya berwarna biru dan bercahaya. Namun itu hanya pada malam hari. Pada siang hari lavanya terlihat normal. Tidak ada misteri di baliknya, hanya berlimpahnya gas belerang. Gunung berapi ini juga memiliki danau kawah asam terbesar di dunia. Air di sana sangat biru kehijauan hingga membuat siapapun ingin menceburkan diri. Tapi kamu mungkin sudah bisa menebak kalau itu berbahaya. Api di gunung berapi ini juga berwarna biru dan merupakan api biru terbesar di dunia, membumbung setinggi 4,9 meter. Pernah melihat kompor gas menyala kan? Di sini prinsipnya kurang lebih sama. Kita juga bisa melihat pelangi di malam hari. Apakah itu mitos atau fakta? Ini benar adanya, dan bahkan ada namanya untuk fenomena ini, yaitu busur bulan. Disebut juga pelangi bulan, peristiwa ini sangat langka. Ini mirip dengan pelangi biasa, hanya saja muncul pada malam saat cahaya bulan terang setelah hujan turun. Ada juga yang disebut pelangi api, mitos atau fakta? Ini fakta. Ini fenomena indah ketika awan di langit berwarna-warni seperti pelangi dan terlihat mirip air terjun berapi-api yang beraneka warna. Fenomena ini hanya terjadi pada kondisi yang tepat dan syaratnya sangat spesifik. Dekat dengan khatulistiwa, cuacanya cerah, ada awan seperti bulu di langit, matahari lebih tinggi dari 58 derajat di atas cakrawala. Awan seperti itu terbentuk dari kristal es, dan ketika sinar matahari mengenainya, partikel-partikelnya membiaskan cahaya dan menciptakan pelangi. Wow! Ada pohon pelangi, mitos atau fakta? Kalau kamu meragukannya, aku senang karena foto yang satu ini bukan hasil editan loh. Ini adalah eukaliptus pelangi dan kulit kayunya benar-benar memiliki semua warna pelangi. Tanaman eukaliptus ini merontokkan kulit kayunya pada waktu yang berbeda setiap tahun. Setiap kali bagian yang tua lepas, pohon ini pertama-tama menampakkan kulit kayu berwarna hijau terang yang bersembunyi di bawahnya dan kemudian bisa berubah menjadi warna apa saja. Ada berbagai macam warna, oranye, merah marun, biru, bahkan ungu. Batu bisa bergerak sendiri. Mitos atau fakta?
Percayalah, ada sebuah dataran gurun di California di mana batu-batu bergerak dengan sendirinya. Dulunya dataran ini merupakan dasar danau, tapi kemudian mengering dan menjadi gurun yang gersang. Terkadang hujan turun di sini membanjiri seluruh lembah. Ketika malam tiba, suhu udara turun dan airnya tertutup lapisan es tipis. Ketika cuaca kembali hangat, es akan pecah menjadi beberapa bagian dan angin mendorongnya ke segala penjuru. Beberapa pecahan es ini membawa serta batu-batu kecil. Setelah es mencair dan air menguap, yang tersisa hanyalah jejak yang ditinggalkan oleh bebatuan seolah-olah bergerak dengan sendirinya. Genangan lumpur bisa berpindah-pindah. Mitos atau fakta? Faktanya ada satu genangan lumpur di dunia yang bergerak sendiri dan tidak ada yang tahu kenapa. Genangan lumpur ini bergerak dengan kecepatan sekitar 6,1 meter per tahun dan alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2B. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2B mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2B memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2B menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Droger, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup. Yap, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich. Meski nama resminya agak panjang, tapi paling enggak ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b.
Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. Apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya, sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah, warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Dimidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada KOI 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi KOI 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah KOI 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian.
Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat dengan bintangnya, sehingga periode orbitnya hanya memakan waktu 1 hari. Tentu saja, karena kedekatan ini, bintangnya secara bertahap menyerap WASP-12b. Panas terik bintang tersebut perlahan menghancurkan dan melahap atmosfer planet ini. Planet ini cuma punya waktu hidup sekitar 10 juta tahun lagi. Tapi yang lebih menarik lagi, karena penarikan ini, WASP-12b berbentuk telur. Bentuknya bahkan tidak mirip planet lagi. Planet ini juga sangat panas. Suhu permukaan raksasa gas ini mencapai 2204 derajat Celcius. Selain itu, sebuah spektograf asal kosmik atau yang disingkat COS menemukan bahwa planet ini bertukar materi dengan bintangnya. Karena keduanya sangat dekat, mereka saling memberikan secuil unsur kimianya. Ini adalah fenomena yang umum dalam sistem bintang biner berjarak dekat. Tapi ini adalah kali pertama para ilmuwan melihatnya dalam hubungan antara bintang planet. Sungguh sistem yang unik. Jujur saja, kalau keamananku dijamin seutuhnya, aku mau sekali mengunjungi beberapa planet barusan. Kalau kamu, gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.